ya. Itu berhaklah masyarakat untuk memeriksa mana hasil ujinya, Ya. mana trayeknya, mana STNK-nya. Itu berhak. Konsumen itu adalah raja. Betul. Ya, jadi konsumen adalah raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung. Mana suaranya wargi Bandung? Rampes. Meni rame ihnya wargi Bandung teh. Hajat gitu, aya hajat naon? Biasanya kalau hajat mah suka rame-rame anak kecil ya. Tapi anak kecil kalau dikasih di jalan raya dikit suka apa tuh? Telolet. Suka ngejar telolet ya. Siapa yang suka ngejar telolet? Nah, yang mau ngejar telolet sekarang akan bersedih. Kenapa? Karena sekarang telolet sudah tidak diperbolehkan lagi. Kenapa? Ya nanti jawabannya ya ada di dalam Dishub Podcast edisi kali ini. Bersama saya Dinda Rizkiana. Kita bakal ngobrol-ngobrol langsung di Dishub Podcast kali ini bersama narasumber kita yang luar biasa. Masih dengan Bapak Dede ini ya. Terima kasih. Nah, seperti yang tadi Bapak sampaikan, untuk pengujian ini kan mulai dari luarnya, kemudian dari dalamnya searah jarum jam. Tapi kan kita sebagai masyarakat itu tidak mengetahui sedetail itu gitu. Bagaimana caranya kita sebagai masyarakat mengetahui kendaraan mana sih yang memang betul-betul layak jalan, walaupun terlihatnya dari luarnya masih prima-prima aja nih Pak. Dari mana kita bisa mengetahuinya hal tersebut? Terima kasih Mbak Dinda, itu sangat penting sekali ya. Kita masyarakat juga harus mengetahui bagaimana cara mengetahui kendaraan itu layak jalan. Untuk dari hasil pengujian itu kita memberikan bukti lulus uji ya, berupa RFID ya, kartu uji, juga hologram, juga sertifikat hasil uji. Nah itu harus melekat di kendaraannya. Nah untuk mudahnya kita kan menempelkan barcode ya, di kaca kiri kendaraan, terutama bis ya, itu bisa di scan barcode. Jadi kita sudah terkoneksi oleh database. Jadi apabila di scan barcode itu akan muncul data kendaraan, apa lulus uji, apa tidak diuji, apa misal ngeblank. Berarti kalau ngeblank itu tidak diuji. Gitu ya. Juga sekarang kan Kementerian Perhubungan juga menggulirkan mitra darat ya. Aplikasi mitra darat itu kita bisa cek di situ trayeknya berjalan atau enggak, kirnya berjalan atau enggak. Nah, terus semua persyaratan itu ada di situ. Jadi di kaca kirinya teman-teman bisa cari barcode-nya untuk kemudian di-scan. Di sana ada informasi-informasi penting yang memuat kesehatan kendaraan tersebut gitu. Nah, untuk si masa kesehatan kendaraan ini ketika sudah diuji ada masa waktunya nggak Pak? Jadi masyarakat bisa tuh, oh ini mah udah kadaluarsa, harusnya melakukan cek lagi. Nah, itu kan bisa ketahuan dari situ. Terima kasih Mbak, itu ada di situ. Di data itu, di barcode itu ada. Ya, habis ujinya tanggal berapa. Itu kita bisa lihat di situ. Berarti kalau misalnya habis uji lebih baik kita ganti kendaraan saja ya Pak? Ya, ganti kendaraan lah, diuji dulu minimal. Diuji dulu ya, sarankan untuk diuji dulu. Dan juga berharap saya kepada penyelenggara ya, terutama penyelenggara tour dan lain-lain ya, untuk memeriksa ya. Itu berhaklah masyarakat untuk memeriksa mana hasil ujinya, mana trayeknya, mana STNK-nya. Itu berhak. Konsumen itu adalah raja. Betul. Ya, jadi konsumen adalah raja. Kalau misal salah satu tidak dipenuhi, ya carilah yang lengkap ya gitu, yang standarnya apa, untuk persyaratannya itu dipenuhi. Mungkin gitu Mbak. Jadi jangan takut Pak ya, Iya, itu adalah hak semua penumpang gitu. Konsumen adalah raja. Konsumen adalah raja gitu. Jangan takut lagi ya, siap-siap scan barcode-nya. Ini biasanya berapa lama sih Pak? 1 tahun, 2 tahun, 6 bulan? 6 bulan. 6 bulan. Masa berlaku aja 6 bulan. Cuman ya gitu juga Mbak, 6 bulan itu kan masa yang panjang. Jadi kalau tidak ada kebersamaan antara dari penyelenggara, khususnya dari pengusaha angkutan ya,
untuk menerapkan manajemen keselamatan itu kan 6 bulan tuh masa yang panjang. Mungkin saja ada perubahan dari secara teknis. Ya saya minta bantuan juga kepada dari perusahaan-perusahahan angkutan ya untuk memelihara kendaraannya. Di samping kami juga menjaga dari segi pengujian, tapi kan 6 bulan itu panjang. Pasti apabila dipakai kendaraannya pasti ada perubahan. Betul. Ya dicek lah gitu kan, walaupun kami menguji tapi kan 6 bulan tuh panjang. Jadi kalau tidak ada pemeliharaan, ada perubahan, nah itu yang dikhawatirkan terjadinya perubahan secara teknis gitu ya, yang menyebabkan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi cek berkala ya bapak-bapak. Gitu. Jadi sekecil apapun kendaraan itu harus diketahui dari kerusakannya. Bisa dideteksi. Betul. Gitu. Dan juga SOP gitu kan, sebelum kendaraan itu dipakai ya nggak ada salahnya lah kita cek dulu kendaraannya, dirasakan dulu dari segi kemudinya, segi remnya, oli remnya, air radiatornya, kita cek dulu gitu ya. Usahakan itu tiap berangkat dicek dulu. Enakan atau enggak gitu ya. Enak enggak gitu, test trip dulu. Dan juga kalaupun mungkin di tempat-tempat peristirahatan tolong dicek dulu lah gitu ya, dari remnya, terus dari oli, dari segi apapun rasakanlah dicek. Tapi kalau ada kendala di kendaraan itu pasti sopir itu akan merasakan. Nah itu kalau misal ada kerusakan pas di perjalanan lebih baik berhenti lah gitu ya. Lebih baik berhenti. Jadi gitu, rasakan dulu lah walaupun itu 10 menit ya, demi kelancaran perjalanannya seperti itu. Oke, next ke pertanyaan berikutnya. Menanggapi dari kecelakaan lalu yang terjadi di Subang terutama Pak ya, yang sempat viral juga karena menewaskan 11 orang. Ini akhirnya pemerintah memberlakukan pembatasan seperti itu untuk melakukan perjalanan keluar kota terutama untuk siswa dan juga siswi. Tapi apakah benar ini pemerintah juga memberlakukan diwajibkan ataupun seperti apa? Disyarankan gitu ya, disarankan untuk dicek terlebih dahulu kendaraannya. Apakah itu benar? Ya, itu kan kewajiban kami juga, Maya, dalam rangka menjaga keselamatan ya, menjaga keselamatan perjalanan, walaupun ya mungkin bukan hanya unsur kendaraan saja ya, dari tadi bahwa kecelakaan itu bisa saja dari berbagai unsur gitu ya, 4 tadi. Nah, tapi kami juga berusaha untuk mengurangi dari unsur teknis kendaraannya. Juga ada himbauan dari pemerintah ya, Pak, dari himbauan dari Pak Gubernur kalau nggak salah, bahwa itu ada pembatasan dari studi tour dari, kalau nggak salah itu hanya di wilayah Jawa Barat gitu ya. Tapi kami tidak untuk itu kami bukan ini ya, kewenangannya mungkin ada di instansi lain ya. Kami hanya memeriksa kendaraannya saja. Jadi emang kalau yang mau mengadakan studi tour dan istilahnya ingin meyakinkan bahwa kendaraannya itu layak jalan, dan kami istilahnya menyediakan waktu dan tempat, tapi kami melaksanakan itu adalah di gedung uji untuk mengadakan pemeriksaan bagi kendaraan yang akan dioperasional untuk studi tour. Karena pertimbangan kami kalau di gedung uji itu kan kita bisa diperiksa secara maksimal, terutama komponen-komponen utama yang sangat membahayakan. Contohnya fungsi kemudi, fungsi rem. Nah itu kami tidak mau main-main lah dalam hal ini, karena kalau sudah terjadi kecelakaan ya itu kan biasanya rame ya kemana-mana gitu kan. Jadi kami benar-benar bagi yang mau mengadakan studi tour, dan kami mengadakan istilahnya pemeriksaan kendaraan bermotor, tapi dilaksanakannya di Gede Bage, Mbak, biar kita pakai alat itu ya. Terima kasih. Itu maksimal, dan Pak, kita mudah-mudahan semaksimal mungkin kita laksanakan pemeriksaan ya. Jadi kita kelemahan kendaraannya apa gitu kan, kita minimal pakai alat lah. Betul. Gitu ya, pakai alat kita untuk meyakinkan kendaraan itu bisa dioperasionalkan baik secara administrasi maupun secara teknis. Gitu, Mbak. Terima kasih.
Baik, termasuk kemarin juga sudah ada beberapa bis yang mau digunakan studi tour sudah melakukan pengecekan uji kir, Pak ya? Ya, ada Mbak. Kemarin kita ada beberapa, ya mungkin dari 2 minggu yang lalu ya, 2 minggu yang kita lalu. meriksa kendaraan. Tapi gini juga, jangan sampai studi turnya misal tanggal 15 diuji tanggal 1. Jadi jangan terlalu panjang waktunya. Jadi kalau misal mengajukan diujinya ya 2 hari sebelum berangkat lah. Jadi benar-benar kendaraan itu diyakinkan bahwa kendaraan itu belum terlalu banyak ada perubahan gitu ya betul. dalam operasionalnya. Kalau Gitu. diceknya tanggal 1 berangkatnya tanggal 15 kan kita tidak tahu ada kemungkinan dari tanggal 2 sampai tanggal 14 itu dipakai kemana dan melalui medan seperti apa Pak ya dikhawatirkannya. Jadi lebih baik kalau misalnya teman-teman mau menggunakan kendaraan umum untuk berpergian jauh diuji kir dulu tapi jangan terlalu jauh ya waktunya. Minimal Hamin 2. Hamin 2 Jadi ya. kita meyakinkan Mbak kendaraannya. Terus kita juga sebenarnya untuk pelaksanaan ini ya kami juga menyiapkan waktu ya, menyiapkan waktu walaupun kami juga di sini dalam pelaksanaan kegiatan pengujian pun ya kita aktivitasnya sangat padat sekali gitu ya, tapi kami demi untuk keselamatan ya kami menyediakan waktu gitu untuk yang mengadakan pengecekan. Cuman berlakunya ya cuman waktu berangkat misalnya ke Jogja, nah itu pulang lagi udah tidak berlaku lagi. Jadi harus dicek lagi dong. Dicek lagi gitu kan. Gitu. Kami juga nggak mau beresiko lah ya. Kalau untuk jam operasional sendiri dari jam berapa sampai jam berapa Pak untuk pengujian? Kami beroperasional ini dari mulai jam 8 sampai jam 4. Ya. Sebenarnya kalau ujinya itu uji berkalanya itu kita nyampe jam 2 ya untuk pemeriksaan teknis. Jam 2 sampai jam 4 kita penyelesaian administrasinya. Tapi karena adanya permintaan dari masyarakat dalam rangka mendukung keselamatan ya kami menyediakan waktu lah gitu. Nyampe jam 4 dalam rangka pemeriksaan gitu. Baik. Nanti intermezzo sedikit dari wargi Bandung yang dari tadi sudah dadah-dadah nih ke saya kayaknya nggak sabar. Terkait dari pertanyaan saya tadi, telolet katanya mau nggak adain itu kenapa Pak ya? Apakah itu juga berpengaruh dengan keselamatan berkendara atau kelayakan kendaraan tersebut? Ya itu sangat pengaruh Mbak ya, karena kendaraan itu harus berdasarkan standar minimal ya, standar dari kendaraan tersebut. Karena dari awal kendaraan itu kita uji, itu kan standarnya standar dari pabrik ya, pabrik yang udah disertifikasi dengan adanya surat registrasi uji tipe. Nah kita harus menjaga standar itu gitu ya, karena kan udah diuji, misal dari kebisingan kendaraan dari suaranya itu kita kan ada batas ambang minimal maksimal. Kalau telolet itu kan bukan standar ya, bukan standar dari klakson gitu ya. Nah itu kadang suaranya juga terlalu mengagetkan kan gitu ya Mbak ya. Jadi suaranya juga kadang terlalu keras gitu ya. Jadi pengguna jalan yang lainnya pastilah terganggu, kaget gitu kan. Itu bahaya kan kalau bawa kendaraan kita sambil misal di jalan tiba-tiba ada telolet. Nah cuman fenomenanya ini yang sangat berbahaya. Ini yang sering kita lihat itu bahwa klakson telolet itu kan pakai suaranya itu digerakkan oleh udara ya, udara. Nah itu biasanya ngambil dari fungsi tangki cadangan dari untuk fungsi rem. Nah itu yang sangat bahaya. Jadi itu nggak boleh lah gitu intinya. Telolet itu pertama kita tidak sesuai dengan standar. Keduanya juga suaranya terlalu keras. Ketiganya itu kadang itu yang sangat membahayakan mengambil dari angin dari fungsi rem. Itu yang sangat membahayakan. Membahayakan itu selain kita juga kaget ya bagi anak-anak atau bagi nih teman-teman yang di depan mungkin senang-senang aja ya di pinggir jalan kayak bang telolet bang langsung di video nih gitu kan. Tapi coba bayangkan misalnya saya di samping bis tersebut lagi ngelamun nih ya tiba-tiba ada telolet kan saya juga nggak gebeg beren ya rasanya kayak takut gitu kan makanya kekencengan belum lagi bukan hanya telolet ternyata apa sekarang mah lagunya. Ya banyak sekali bisa request variasi. Ya Pak ya? Ya banyak, itu banyak sekali. Tapi rata-rata itu suaranya itu menggunakan angin, Mbak. Angin, gitu. nah itu yang bahaya. Itu ya bahaya lah. Kita harusnya untuk fungsi
rem. Nah ini dipakai sebagian, mungkin dipakai untuk angin ke telolet, itu kan bahaya banget. Betul. Jadi mengurangi untuk fungsi rem. Jadi baiknya klakson kendaraan itu menggunakan klakson yang standar saja gitu saja. ya. Itu kan ada aturannya. Betul. Berdasarkan standar pabrik saja lah. Iya, karena fungsi klakson itu sendiri kan untuk memberikan pertanda melalui bunyi, Pak ya. Tapi kalau telolet ini mah tuh malah yang jadi ngagetin ya. Orang gitu, Betul. Malah jadi ada fungsi fungsi seninya tapi tidak pada tempatnya gitu. Justru malah membahayakan. Membahayakan. Kalau misalnya mau berkreasi seni, mungkin teman-teman bisa mencari alternatif lain, apakah membawa pianika gitu di pinggir jalan, telolet-telolet sendiri bisa, atau bawa suling recorder juga bisa, ya bagaimanapun itu caranya, yang penting tidak mengalihfungsikan teknis-teknis ataupun juga komponen-komponen di kendaraan yang nantinya akan membahayakan keselamatan itu sendiri. Seperti itu. Nih Pak, untuk yang terakhir mungkin Bapak bisa simpulkan seperti apa pentingnya untuk menguji kendaraan secara berkala, silakan. Terima kasih Mbak Dinda ya, bahwa kita ketahui bahwa keselamatan itu kebutuhan ya, dan merupakan tanggung jawab kita bersama gitu ya, karena dalam hal pemenuhi persyaratan teknis dan laik jalan ya harus diuji ya, walaupun mungkin ada hal-hal yang harus diperbaiki, ya lebih baik diperbaiki ya daripada istilahnya kita terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kecelakaan itu kan mengakibatkan ya korban jiwa juga, korban harta juga. Betul. Ya terutama korban jiwa lah ya, karena itu sangat ya prihatin lah gitu ya apabila terjadi kecelakaan. Dan kepada wargi Bandung Mbak ya, terutama wargi Bandung khususnya dan umumnya juga pengguna kendaraan, jagalah, kita saling jaga, di samping juga Dinas Perhubungan juga melalui keselamatannya adalah melalui pengujian kendaraan bermotor, ya masyarakat juga ya tolong bantu juga dengan cara minimalnya menjaga dengan perilaku berkendara di jalan, mungkin gitu Mbak. Dan juga harapan kami ya kita saling bantu, perusahaan-perusahaan juga khususnya bis menerapkan standar manajemen keselamatan gitu ya, terutama dari segi kendaraannya, pengemudinya, juga unsur-unsur lain yang menunjang terhadap keselamatan. Kami pengujian ini sifatnya menguji gitu ya, tapi tetap itu ada kewajiban dari yang punya kendaraan itu untuk memelihara kendaraannya. Mungkin gitu, Mbak. Baik, jadi kerjasama dan juga dukungan dari beberapa pihak terkait, baik itu pengguna jalannya ataupun dari dinasnya dan juga pengemudinya, ini harus kompak untuk mewujudkan keselamatan berlalu lintas. Baik Pak Dede, terima kasih atas waktunya, atas ilmunya juga yang sudah dibagikan oleh wargi Bandung kepada wargi Bandung. Kali ini mengenai uji kendaraan. Nanti sampai berjumpa di kesempatan berikutnya dengan tema yang berbeda di podcast Dishub ya, di Dishub Podcast. Nanti akan ada tema-tema lain yang tentunya akan menarik untuk disimak. Saya Dinda Rizkiana dan narasumber kita kali ini Pak Dede mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.